Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya masih akan menjelaskan tentang pembahasan soal simulasi KSM Biologi terintegrasi tahun 2021 tingkat kabupaten. Bagaimana pembahasannya? Ikuti sampai akhir ya. Sekarang kita sampai pada soal nomor 36. Di sini ada gambar ya. Langsung saja ke pertanyaannya. Organel apa yang ada dalam struktur yang ditunjukkan oleh huruf W? Oke, gambar ini menunjukkan struktur anatomi dari daun. Jadi ini adalah struktur anatomi dari daun. Nah, langsung saja kita menuju ke bagian-bagian dari daunnya. Ini nanti akan saya tunjukkan bagian-bagian mulai dari yang terluar sampai terdalam dan juga fungsinya dalam kalimat yang sederhana saja ya. Mulai dari yang paling luar, di sini ada yang ditunjukkan pada huruf V, ini adalah kutikula. Kutikula itu adalah pelapis ya, kutikula. Lapis dari epidermis. Kemudian di bawahnya itu ada epidermis. Nah, epidermis sendiri itu ada dua macam, epidermis atas dan juga epidermis bawah. Fungsinya epidermis sebagai apa? Melindungi sel yang ada di dalamnya, ya. Kemudian di sini ada stomata. Nah, stomata atau bisa disebut dengan mulut daun. Fungsinya untuk apa? Keluar masuknya zat. Di sini juga ada stomata. Ada atas dan juga ada bawah. Tapi jumlah stomata di atas dan juga di bawah biasanya tidak sama. Karena apa? Karena akan lebih banyak pada bagian bawahnya. Karena kalau stomata pada bagian atas itu kan langsung menghadap ke cahaya matahari ya. Nah, cahaya matahari itu bisa mempengaruhi fotorespirasi pada tumbuhan. Makanya kalau stomatanya banyak di situ, stomatanya akan terbuka dan fotorespirasi akan terjadi. Kalau seperti itu, maka tumbuhan itu akan banyak kehilangan air sehingga stomata di atas daun itu pasti lebih kecil atau lebih sedikit daripada stomata yang ada di bawah daun. Nah, kemudian selanjutnya yang ada kayak gini ya, strukturnya seperti ini yang ditunjukkan oleh huruf W, ini adalah jaringan tiang atau biasanya juga disebut dengan jaringan palisade. Nah, kemudian yang kotak-kotak ini, kalau yang kotak-kotak ini namanya jaringan bunga karang. Nah, jaringan bunga karang. Perlu kalian ketahui, jaringan tiang sama jaringan bunga karang itu adalah termasuk jaringan mesofil. Siapa masih ingat jaringan mesofil itu fungsinya untuk apa? Iya, jaringan mesofil fungsinya adalah tempat fotosintesis. Kalau tempat fotosintesis, maka harus ada bahan di situ. Bahannya apa? Kloroplas. Iya, kloroplas. Jadi, di jaringan tiang dan juga jaringan bunga karang itu banyak mengandung kloroplas. Namun, jaringan tiang kloroplasnya akan lebih banyak daripada jaringan bunga karang. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian, yang terakhir ada ini, yang ditunjukkan oleh huruf X. Yang ditunjukkan oleh huruf X ini adalah jaringan vaskular atau jaringan pengangkut. Saya tulis dulu di sini jaringan vaskular atau jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkut itu ada dua macam, ada silem dan juga ada floem. Untuk yang silem fungsinya untuk mengangkut air dari akar menuju ke tanah, dari akar menuju ke atas. Kemudian kalau floem fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke semua bagian tubuh tumbuhan. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Langsung saja kita baca lagi soalnya. Organel apa yang ada dalam struktur yang ditunjukkan oleh huruf W? Tadi huruf W ini apa? Jaringan tiang. Jaringan tiang fungsinya sebagai fotosintesis. Kalau fotosintesis harus banyak kloroplasnya. Berarti di jaringan W itu ada organel kloroplas atau zat hijau daun. Nah, karena kloroplas inilah maka daun bisa berwarna hijau. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 37.
Dalam surat An-Nahl ayat 13, Allah menciptakan segala sesuatu berlainan, termasuk dalam menciptakan hewan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perhatikan tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, takson 1 dan 3 kemungkinan adalah organisme. Oke, berarti di nomor 37 ini kita harus menebak organisme apa yang mempunyai ciri-ciri dari takson 1 dan juga 3, ya. Langsung saja kita fokus pada dua takson ini. Mulai dari yang nomor 1. Yang nomor 1 ini dia punya glandula mamae, kemudian dia juga punya anggota gerak yang dilengkapi dengan jari, kemudian dia juga punya amnion. Amnion itu adalah membran yang mengelilingi janin. Di antara ketiga ciri-ciri dari takson 1, kita harus menebak apakah wol atau paus. Paus? Iya, paus bisa jadi, ya. Dia punya glandula mamae, dia juga punya anggota gerak yang dilingkupi dengan jari, dia juga punya amnion. Kemudian yang B, hiu. Hiu apakah dia punya amnion? Tidak, hiu tidak punya amnion, berarti B otomatis salah. Kemudian yang ketiga ini masih paus, ya, berarti masih bisa dibenarkan. Yang D juga ada kelinci, kelinci juga masih bisa dibenarkan, berarti antara yang A, C, dan juga D. Kemudian kita lihat yang takson 3. Takson 3 dia hanya punya dua ciri, yaitu ada sisik plakoid dan juga dia punya gurat sisi. Nah, dari kedua karakteristik ini, apakah ini dimiliki oleh hiu? Iya, ya. Dia hiu, dia punya sisi plakoid dan juga dia punya gurat sisi. Berarti kemungkinan ini yang benar, tapi kita lihat dulu yang C dan juga yang D. Yang C ini mujair. Mujair apakah dia punya sisi plakoid? Tidak, mujair tidak punya sisi plakoid. Kemudian yang D, gurami. Gurami juga tidak punya sisi plakoid. Berarti berdasarkan tabel di atas, takson 1 dan 3 kemungkinan adalah organisme. Yang A ini, yang takson 1 adalah paus, yang takson 3 adalah hiu. Bisa dipahami, ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 38. Seorang ilmuwan sedang menyelidiki faktor-faktor yang diperlukan untuk menghasilkan pigmen klorofil pada perkecambahan. 4 kelompok kecambah kacang panjang ditanam dari biji dalam kondisi yang sama dengan beberapa pengecualian keberadaan ion magnesium dan ion klorida dan cahaya yang divariasikan seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Larutan nutrisi yang digunakan untuk menambah ion mineral yang diperlukan dalam pertumbuhan tanaman yang sehat, kecuali untuk Mg2 atau magnesium dan juga klorida. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk produksi klorofil, oke, berarti di sini kita sebenarnya harus tahu faktor-faktor yang bisa menyebabkan klorofil itu dapat diproduksi, ya. Saya berikan teorinya dulu sebelum saya bahas kepada tabelnya. Sebenarnya untuk produksi klorofil, ya, untuk memproduksi klorofil itu ada beberapa ion yang harus ada pada si tumbuhan itu. Yang pertama ada ion magnesium, yang kedua ada ion besi, ya. Kemudian yang ketiga ada tembaga. Jadi dari ketiga ini nanti kalau ketiganya ini bagus, maka klorofilnya juga akan bagus. Nah, selain itu produksi klorofil juga dipengaruhi oleh cahaya, tapi cahaya matahari secara langsung, ya. Cahaya matahari secara langsung. Nah, kalau yang di sini yang ditambahkan adalah magnesium dan juga ion klorida, sudah pasti kalau ion magnesium dia bisa mempengaruhi dia bisa mempengaruhi produksi klorofil. Tapi apakah ion klorida juga bisa mempengaruhi produksi klorofil? Kita lihat dulu di tabelnya. Karena di sini ada tabelnya, maka langsung saja kita baca opsi jawabannya, kemudian kita cocokkan pada tabelnya. Untuk yang A, ion klorida tidak dibutuhkan. Dikatakan di sini bahwa ion klorida tidak dibutuhkan, berarti yang kita harus lihat adalah yang Cl-nya min. Kita lihat di sini ketika Cl-nya min berarti tidak ada ion klorida, tapi ada magnesium. Pada kondisi pertumbuhan terang ternyata tumbuhannya berwarna hijau. Berarti apakah ion klorida benar-benar tidak dibutuhkan pada produksi klorofil?
Iya, benar ya. Karena walaupun tidak ada ion klorida, ternyata tumbuhan itu bisa hijau. Berarti di situ ada klorofilnya. Kemudian yang B, ion magnesium dibutuhkan saat cahaya tidak ada. Kita lihat di sini untuk yang nomor 1, ini ketika ada magnesium pada kondisi terang, tanamannya berwarna hijau, berarti ada klorofil. Kemudian ketika gelap, dilihat di sini ya, ketika ada magnesium dan juga klorofil pada kondisi yang gelap ternyata putih. Berarti ion magnesium apakah benar dibutuhkan saat cahaya tidak ada? Tidak, karena ion magnesium itu dibutuhkan pada cahaya yang ada. Saat cahayanya ada, baru dia bisa memproduksi klorofil. Berarti jawaban yang B salah. Kemudian yang C, ion magnesium bersifat antagonis dengan ion klorida. Kita lihat di sini, ketika magnesium dia ketika dikasih magnesium tidak ada kloridanya, dia berwarna hijau. Dan ketika tidak ada magnesium dan juga ada kloridanya, dia ternyata putih. Hati-hati, seolah-olah dia bersifat antagonis. Tapi kita lihat dulu di sini, ketika ada magnesium dan juga klorida, maka di sini masih hijau, berarti masih bisa memproduksi klorofil. Seharusnya kalau dia bersifat antagonis, ketika si Mg atau magnesium ini bisa memproduksi klorofil, dihentikan oleh klorida. Berarti untuk yang C kurang tepat ya. Kemudian yang D, cahaya tidak dibutuhkan. Katanya cahaya tidak dibutuhkan. Kita lihat di sini, ketika dalam keadaan gelap, maka tunasnya berwarna putih. Kalau berwarna putih tidak memproduksi klorofil, berarti artinya cahaya itu dibutuhkan untuk memproduksi klorofil. Jadi untuk yang D juga tidak tepat. Berarti berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk produksi klorofil adalah iya, yang A, ion klorida tidak dibutuhkan karena sebenarnya ion klorida itu fungsinya adalah untuk pertumbuhan akar, bukan pada produksi klorofil. Karena untuk produksi klorofil itu membutuhkan ion magnesium, kemudian besi dan juga tembaga. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 39. Perhatikan gambar di bawah ini. Jawaban yang benar yang menunjukkan hubungan antar bagian seperti pada gambar adalah, mohon maaf ya, sebenarnya saya tidak seberapa paham dengan kata-kata dari pertanyaannya ini, tapi kalau saya tangkap itu seperti ini pertanyaannya. Di antara bagian-bagian telinga ini, manakah bagian yang bisa menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya? Karena apa? Karena di sini ada kata-kata alaqah. Alaqah itu artinya hubungan ya, berarti yang bisa menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Oke, karena di sini ada struktur dari telinga, maka ada baiknya kita mempelajari bagian-bagian dari telinga dan juga fungsinya ya, biar kalian juga akan lebih paham. Mulai dari yang terluar dari telinga itu ada daun telinga. Jadi ini adalah daun telinga, walaupun di sini tidak ditunjukkan pada huruf, tapi saya tambahi saja ya. Nah, untuk daun telinga sendiri fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan juga menyalurkan bunyi ke liang telinga. Manakah liang telinga? Ini adalah liang telinga. Ini liang telinga, di mana liang telinga itu fungsinya adalah meneruskan bunyi ke gendang telinga. Oke, di antara daun telinga ada liang telinga, itu ada yang namanya lubang telinga. Lubang telinga itu fungsinya adalah tempat masuknya bunyi ke liang telinga ya. Jadi setelah ada daun telinga, lubang telinga dan juga liang telinga, kemudian ada yang namanya gendang telinga. Gendang telinga ditunjukkan pada huruf Y ini. Jadi Y ini adalah gendang telinga. Gendang telinga. Apa fungsi dari gendang telinga? Iya, jadi dia fungsinya untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Ketika bunyi itu sudah menjadi getaran, maka nanti akan diteruskan ke telinga bagian dalam. Nah, selanjutnya setelah gendang telinga nanti ada yang namanya tulang pendengaran yang ditunjukkan oleh huruf Z ini. Jadi huruf Z saya beri di sini ya. Ini adalah tulang pendengaran. Di mana tulang pendengaran itu ada 3 macam ya. Ada martil,
kemudian ada tulang landasan, sama ada tulang sanggurdi. Nah, ketiga-tiganya ini adalah tulang pendengaran. Nah, setelah itu ada struktur selanjutnya di sini ya, yang bentuknya seperti ini adalah saluran setengah lingkaran. Jadi di sini adalah saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran. Oh iya, tadi belum ya. Tulang pendengaran fungsinya untuk apa? Iya, tulang pendengaran itu fungsinya untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Nah, saluran telinga yang lebih dalam itu apa? Saluran setengah lingkaran. Selanjutnya ada struktur yang seperti ini nih, yang ditunjukkan oleh huruf X, yaitu koklea. Iya, atau rumah siput. Koklea atau rumah siput. Fungsinya koklea apa? Siput. Maaf, fungsinya dari koklea adalah mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Jadi setelah bunyi itu diubah menjadi getaran oleh gendang telinga, kemudian getaran itu akan diubah menjadi impuls oleh koklea untuk disalurkan ke otak gitu ya. Kemudian ada struktur satu lagi, ini yang ditunjukkan oleh W adalah saluran eustasius. Saluran eustasius. Fungsi dari saluran eustasius adalah menghubungkan antara rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan juga mengatur keseimbangan udara. Berarti kalau misalnya di sini yang ditanyakan penghubung ya, hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya adalah saluran eustasius yang fungsinya adalah menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam, dan saluran eustasius ditunjukkan oleh huruf W. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita sudah sampai pada soal nomor 40. Dan nomor 40 ini adalah soal terakhir dari soal simulasi KSM Biologi Terintegrasi tingkat kabupaten tahun 2021. Langsung saja kita baca soalnya. Mengapa serangga jantan diberi perlakuan khusus untuk menghentikan produksi sperma? Oke, sebenarnya ini adalah soal yang mudah, tapi lagi-lagi kalau misalnya kita tidak tahu artinya, maka kita juga tidak bisa menjawabnya, gitu ya. Oke. Katanya di sini serangga jantan itu diberi perlakuan khusus untuk menghentikan produksi spermanya. Produksi spermanya dihentikan. Nah, kalau produksi spermanya dihentikan ya, bukan begini, tapi dihentikan. Artinya, serangga jantan ini tidak bisa membuai sel telur. Kalau dia tidak bisa membuai sel telur, otomatis tidak akan terjadi zigot dan tidak akan terjadi anak, tidak akan ada anaknya. Berarti fungsi dari menghentikan produksi sperma dari serangga jantan adalah agar tidak menghasilkan anak lagi. Nah, sekarang kita baca opsi jawabannya. Untuk yang pertama ini, untuk meningkatkan jumlah serangga betina, apakah benar? Tidak ya. Tidak. Kemudian yang kedua, katanya untuk mengurangi jumlah serangga. Benar atau salah? Iya, benar. Kalau tidak ada spermanya, maka dia tidak bisa membuai sel telur dan dia tidak bisa menghasilkan anak, sehingga jumlah serangga akan berkurang. Berarti kemungkinan ini yang benar. Tapi kita lihat dulu opsi yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, katanya untuk menghasilkan spesies yang baru. Benar atau salah? Tidak ya. Kemudian yang D, katanya untuk mencegah serangga kawin. Benar atau tidak? Tidak juga, karena dia masih bisa kawin tapi dia tidak bisa menghasilkan anak. Berarti untuk yang nomor 40 jawabannya adalah untuk mengurangi jumlah serangga. Nah, pertanyaan ini sebenarnya itu untuk memberi pelajaran kepada kita bahwa yang namanya serangga itu kan tidak hanya bermanfaat ya bagi kita, tapi juga bisa merugikan. Contohnya serangga wereng
wereng atau wereng ya, wereng pada tanaman yang bisa merugikan tanaman. Nah, kalau misalnya si serangga itu dihentikan produksi spermanya, maka sebanyak apapun serangga jantan dan juga serangga betina, dia tidak akan menghasilkan anakan lagi, sehingga jumlah serangga di situ juga akan berkurang. Kalau serangga akan berkurang, nanti lama-lama serangga jantan dan juga betinanya juga akan mati, sehingga tumbuhannya itu, tumbuhan biasanya di pertaniannya itu akan selamat. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tulisan, ataupun salah penjelasan. Kalau misalnya ada jawaban yang berbeda dari kalian, bisa langsung menulisnya ke kolom komentar dan kita berdiskusi bersama. Karena ini adalah video terakhir sebelum kalian menuju ke KSM Provinsi, jadi saya mengucapkan selamat berjuang bagi kalian semua. Semoga dilancarkan segalanya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.